Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Chandra Bay. Baiklah, kali ini kita akan mereview handphone Poco M3. Pertama-tama kita harus melupakan iPhone, Galaxy, Redmi, dan lainnya. Mari kita temui ponsel terpanas musim ini, yaitu Poco M3. Semua orang berbicara tentang model ini dari merek yang didukung Xiaomi, dan memang seharusnya begitu. Ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi buku terlaris. Penampilan yang bagus, layar yang bagus, baterai yang sangat baik, speaker stereo, dan pengaturan kamera yang bagus, dan semua barang ini datang dengan label harga yang murah. Poco sekarang menjadi merek independen dari Xiaomi, meskipun Xiaomi masih memproduksi semua yang dirancang Poco. Bahkan hingga perangkat lunak yang dijalankan ponsel Poco akan pengisi daya yang mereka gunakan semuanya berasal dari Xiaomi. Jadi kemandirian kedua merek tidak begitu jelas, setidaknya untuk saat ini. Akan tetapi, Xiaomi atau bukan, Poco M3 memiliki semangat tipikal bang for the buck yang telah kita lihat dari banyak ponsel Xiaomi dan Poco sebelumnya. Hal pertama yang akan kamu perhatikan tentang M3 baru adalah tampilannya yang tidak terlalu khas, dan kami sangat mengapresiasi plastik mirip kulit yang mencengkeram dan elemen unik seperti kaca besar bertanda Poco di bagian belakang. Kami berharap spesifikasi akan sedikit dipermudah pada titik harga ini, tetapi Poco M3 tampaknya mencetak semua kotak. Ini memiliki layar 1080 yang cukup besar dengan taki kecil, chipset yang bagus, segala macam konektivitas, speaker stereo, dan baterai yang mengesankan dengan kapasitas 6000 mAh dan pengisian yang cepat. Mari kita unboxing di dalam kotak Poco M3. Jadi Poco M3 dikemas dalam kotak kuning tua dan penuh dengan barang. Ponsel yang ada di dalamnya tentu saja dikemas dengan kabel USB dan charger 22,5 watt QC3 dari Xiaomi. Poco M3 mendukung pengisian cepat 18 watt. Jadi adapter 22,5 wattnya nggak terlalu memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Kompartemen kertas berisi alat untuk mengeluarkan SIM, wadah silikon transparan, dan pelindungan layar yang bagus. 3 kamera di bagian belakang, mungkin satu-satunya fitur yang terpukul untuk menjaga harga serendah ini. Meski didukung oleh sensor 48 megapiksel beresolusi tinggi, fitur ini menghilangkan kamera ultrawide dan sebagai gantinya menawarkan makro dan depth shooter. Untuk video, tidak ada 4K, hanya 1080p. Mari kita lihat harganya. Poco M3 dimulai dengan bandrol dari harga Rp1.459.000. Kami akan mengatakan penyiapan ini masih memenuhi syarat untuk uang yang akan kamu bayar. Mari kita lihat lebih jauh di dalam kotak ini. Jadi dalam kotak ini, di bawahnya terdapat casan fast charger. Bisa kita lihat. Kita menemukan fast charger, dan di dalam ini ada seperti jarum untuk mengeluarkan SIM card. Imut. Mari kita cari kameranya. Poco M3 mengemas kamera utama dengan sensor 40 megapiksel quad Bayer dengan lensa f1.8 pixel dan PDAF. Mode dalam tersedia di kamera ini. Kamera makro adalah 2 megapiksel dengan 2,4 aperture, tetapi tidak memiliki autofocus. Terakhir, ada sensor kedalaman 2 megapiksel. Kamera selfie memiliki sensor 8 megapiksel di belakang. 2,1 lensa fokus sudah ditetapkan. Untuk kualitas foto, 12 megapiksel default dari kamera utama sangat bagus untuk kelas ini, terutama saat diambil dalam kondisi cuaca yang menantang. Anda lebih dari cukup detail terselesaikan, ketajaman menyenangkan, dan kontras tinggi. Rentang dinamis rata-rata tetapi tidak rendah, meskipun cuaca musim dingin. HDR tersetel otomatis tetapi tidak menyala sekalipun. Warnanya lebih hangat dari yang seharusnya, tapi selain itu cukup hidup. Poco M3 memiliki fitur kamera selfie 8 megapiksel dengan lensa f2.1 dan fokus tetap. Detail di foto biasa-biasa saja, sedangkan kontras dan warnanya oke. Ada kebisingan dan rentang dinamis paling baik adalah rata-rata.
Terkadang saat memotret di dalam ruangan, kamera kesulitan dengan exposure dan Anda mungkin akan mendapatkan wajah hantu. Poco M3 merekam video hingga 1080p 30 fps dengan kamera utamanya. Tidak ada mode 4K. Pemotretan 60 fps juga tidak tersedia. Bitrate video adalah 20 Mbps, sedangkan audio direkam dalam stereo pada bitrate 96 kbps yang agak rendah. Tidak ada dukungan untuk stabilisasi elektronik pada Poco M3. Rekaman dari kamera utama rata-rata dalam detail dan dengan rentang dinamis rendah. Kontrasnya oke, begitu juga warnanya. Poco M3 tenaga oleh chipset Snapdragon 662 2020 berdasarkan proses manufaktur 11nm SoC menggunakan CPU octa-core yang terdiri dari 4 X-Kerio 260 Gold Core dengan clock 2,0 GHz dan 4 X-Kerio 260 Silver Core yang berjalan pada 1,8 GHz. Inti emas didasarkan pada desain Cortex A73, sedangkan turunan perak berdasarkan pada inti Cortex A53 yang hemat energi. GPU di dalam Snapdragon 662 ini adalah Adreno 610. SoC memiliki RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB. UVC 2.0 ada juga versi dengan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB. UVS 2.1. Kedua model menawarkan ekspansi microSD. Poco M3 bukanlah ponsel tercepat, ini harus jelas. Itu juga tidak buku karena itu untuk tugas, baik itu aplikasi kartu game, asalkan Anda telah menyelesaikan pengaturan grafis dan harapan Anda untuk kecepatan. Anda dapat melihat ponsel lamban dan gagap di sana sini, tetapi itu bukan pembaca kesepakatan seperti Sebang 2077 pada vanilla Xbox One. Anda membeli telepon €140 dengan layar beresolusi tinggi, dan hal seperti itu diharapkan dan sesuatu yang Anda terima pada saat pembelian. Ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah ponsel tidak menjadi panas saat di-loading dan tidak akan menurunkan kinerja lebih jauh saat kamu sedang bermain game atau menggunakan dengan aplikasi yang menuntut. Itu selalu memberikan yang maksimal. Ini bukan pengalaman mulus kelas menengah, tetapi Poco M3 bukanlah ponsel kelas menengah, bukan? Jadi sekian review handphone Poco M3 dari kami. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, subscribe, dan hidupkan notifikasinya. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dari review ini, bisa di komen di bawah ya guys. Okay, see you next time. Fuck her in the Benz.